Maka salah satu nasihat yang dimukakan oleh Al-Faqih rahimahullah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Qaidul Akbar, amalan yang wajib kita jalankan dan beramalan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha yawmal mubarakah li'anna fiha fadilatan katsirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ijtahidu fi ta'allumi ilmillah wa qaddimu a'malakum lidaril akhirah la'allakum tajiduna indallahi fawja wal najah. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqab wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah dalam kesempatan yang relatif singkat ini sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mentenggebi kesempatan bagi kita untuk beribadat, untuk mempersiapkan diri menjelang kematian. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kita yang berbentuk ibadat diterima dan getung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dan bahan kita menghadap Allah di hari kiamat kelak. Kemudian salawat dan salim, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menansir kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sekalian yang telah membantu perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan, mensyiarkan agama Allah di atas dunianya, yang mandum-mandumnya adalah untuk kebahagiaan dan ketenangan kitanya dan kedamaian kitanya, bukan sekedar hidup di dalam dunianya, tapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Maka perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama, jika kita acungkan jempol, begitu besar pengorbanan daripada beliau, adalah semata-mata untuk kebahagiaan kita umat manusia. Kemudian penghormatan dan takziran Tuhan kepada Tubuh Khatib, Tungku Imam, dan kepada seluruh guru-guru dan Tuhan, dan kepada seluruh urunsi-urunsi Tuhan, dan kepada seluruh jamaah yang kabar hadir pada tempat yang mulia. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya matung bersyukur kepada Allah mentenggebi kesempatan untuk udip dan dunianya, untuk sama-sama kita persiapkan diri, karena kita orang yang beriman wajib tak yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa udip dan dunianya adalah udip sementara, bukan selama-lamanya kita akan udip dan dunianya. Rasulullah yang merupakan kekasih Allah, pilihan Allah yang cukup mulia, kembali kepada Allah. Apalagi kita manusia yang berada di akhir zaman akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia kembali kepada Allah,
Apa yang kita persiapkan? Apa yang akan kita persembahkan kepada Allah tatkala kita kembali kepada Allah? Katanya orang mukmin dunianya bukan segala-galanya, tapi dunianya bagi kita yang mukmin tempat untuk beramal. Beda bagi orang-orang munafik, beda bagi orang-orang kafir. Kafir dan munafik tempat dunianya ada tempat bersenang-senang, tempat berpoya-poya, tempat berhuru-hara. Katanya orang mukmin dunianya kan tempat untuk bersenang-senang, kan tempat untuk berpoya-poya, tapi tempat untuk mempersiapkan amal, tempat untuk katanya beribadat kepada Allah sebagai bekal bagi dia kembali kepada Allah. Walaupun dia berusaha dalam doanya tanggung daripada kematian, tetap kematiannya akan menjemput kita, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tufiru minhum fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu ya Muhammad, bahwa mati walaupun kamu lari daripada kematian, tetap kematian tersebut akan menjemput kamu. Oleh karenanya keyakinan kita yang bahkan kita yang akan kembali kepada Allah, maka persiapkanlah diri untuk menjelang kematian. Maka tahap selanjutnya daripada kehidupan dalam dunianya adalah kita yang tatamunlah alam kubur. Dalam kubur sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manzilil akhirah. Kubur tersebut adalah merupakan satu awal daripada tempat-tempat di akhirat. Dan wa akhiru manzilin min manzilid dunia, dan akhir tempat daripada tempat di dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Maka barang siapa yang mendapat kemenangan di dalam kubur, maka sesudahnya akan terasa mudah, akan terasa nyaman. Tapi sebaliknya, faman lam yanju minhu fama ba'du asyada. Maka barang siapa yang tidak terlepas daripada kubur, dalam arti yang kata segala pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, marrabuka wa man namiyuka, tidak mampu menjawabnya, maka sengsara, siksaan yang cukup besar, yang cukup dahsyat akan menimpa sesudahnya. Maka oleh karenanya salah satu resep yang dipegang oleh satu ulama sufi, Al-Faqih rahimahullah, napa boh amalan yang untuk membawa kepada kelepasan kita dalam kubur, dan amalan yang wajib kita jauhi daripada, supaya kita yang terlepas daripada siksaan dan azab dalam kubur. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kubur salah satu nasihat yang dimukakan oleh Al-Faqih rahimahullah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Aqaidatul Akbar. Napa boh amalan yang wajib kita jalankan dan amalan yang wajib kita jauhi, supaya kita pada tata dalam kubur dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dan kubur sejahtera terang benderang, sehingga kita hanya merasa takut dan hanya merasa ayat dan hanya merasa gundah waktu kita datang ke alam kubur. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang wajib kita jalankan, salah satunya adalah mulazamah salat, mulazamah sembahyang. Pekehnya sembahyang wajib seanjurkan mesti tabubut dalam setiap waktu, dalam setiap waktu, dalam setiap urah 5 buah waktu. Ditambah dengan ibadat-ibadat sunat pekan. Karena ibadat wajib yang kena kerjakan dalam tentu sempurna, maka yang dapat menyempurnakan segala kekurangan kita dalam sembahyang wajib adalah sembahyang sunat. Tak perlu kita yang waktu kita baca Fatihah sempurna. Apabila tak sembahyang sunat, dengan Fatihahnya akan dapat disempurnakan sembahyang butuh Fatihah yang kurang dalam sembahyang wajib. Apabila kita ruku, dan sebagainya kurang dalam ibadah wajib, apabila kita tak pupuk sembahyang sunat, maka sembahyang sunatnya dapat menutupi kekurangan dalam ibadah wajib. Oleh karenanya kita merasa segan, merasa
Tak sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, sembahyang tahajud, sembahyang duha. Karena sembahyang sunatnya mandu-mandu dapat membantu dan dapat menutupi segala kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah wajib. Kemudian yang kedua, yang wajib kita jalani dan kita pupuk supaya kita waktu datang dalam kubur dalam keadaan tenang dan tentram adalah sedekah. Walaupun bacut kedih tak betul. Karena sedekahnya sebagaimana kepada Rasulullah SAW, sedekah tatkala kita tubik daripada jarau getanya, maka sedekahnya akan mengucapkan 5 buah kalimat. Salah satu kalimat yang diucapkan oleh sedekah adalah, hai orang yang polong, yang borokan kata tak jaga lung, kata sedekah, maka lung akan lung jaga kata. Maka sedekahnya akan dapat membantu kita yang waktu sakaratul maut. Sedekah akan dapat membantu kita tatkala mereka mungkar dan nakir menanyakan segala pertanyaan kepada katanya. Maka datang sedekah akan membantu kita, akan menolong kita. Tapi syaratnya apabila sedekah yang tidak bertubiknya hana pernah la tutilu sedekah bil mani wal Allah. Sedekah tersebut tidak pernah kita terpubati dengan penyakit dan uman-uman. Maka sedekah yang tanya ujuk, sedekah yang tanya beri, maka sedekah yang akan dijaga kita, akan dibantu kita, akan ditolong kita dalam masa-masa yang cukup sulit, masa-masa yang cukup susah, masa-masa yang cukup huru-hara, yaitu di alam kubur. Maka sedekah yang akan menolong kita, akan membantu kita tatkala kita berada dalam kubur. Maka kubur kita akan terang, kubur kita akan bercahaya-cahaya dengan berkat kita yang sama serta. Dan selanjutnya yang kelihatan, itu kita baca Al-Quran. Sedikit je dia kita baca Al-Quran dalam semalam, benar waktu buat ayat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Nah, kelompok manusia yang akan mendapat naungan arah di yaumil kiamat kelak." Itu termasuk adalah orang yang titik malam mulazamah baca Al-Quran 200 ayat. Subhanallah. Dah baca suratnya hanya mencih sabah juz. Kami tahu surat-surat yang pandang ayat-ayat yang benar 200 ayat. Bahkan je tak baca Qul Huwallahu Ahad 50 karena Qul Huwallahu Ahad per ayat, per kali 50 karena 200 ayat. Kita usahakan lagi kita segelam segelam tentang tak baringkan badan kita yang buat tempat coba tak usahakan tak baca titik malam benar 200 ayat. Insya-Allah Al-Quran akan membantu kita. Al-Quran akan membantu kan sekedar dalam alam kubur, bahkan dapat memberi syafaat dan bantuan kita tatkala kita berada di padang mahsyar kelak. Yang selanjutnya yang wajib kita jalankan supaya kita yang waktu datang dalam kubur dalam keadaan tenang, tentram, ada baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baiknya nuro bengah ataupun sebut. Kita usahakan kita bersering-sering baca tasbih. Karena tasbih tersebut ada tasbih yang merupakan zikir daripada segala makhluk Allah di alam dunianya. Malaikat, makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan yang merupakan zikir daripada makhluk Allah. Apabila kita sudah berzikir dengan bacaan tasbih, insya-Allah pada datang dalam kubur dalam keadaan tenang, tentram dan damai. Anda merasa temakut, anda merasa ya. Oleh karenanya coba kita usahakan lagi dalam siurah paling kurang kita baca tasbih leher tu ke. Kemudian perkara yang wajib kita yang hindari, yang wajib kita yang puji supaya kita yang dalam kubur dalam keadaan tenang, damai dan tentram adalah yang pertama yang harus kita hindari dan kita puji adalah sulit, yaitu berkata dusta, berkata dengan tidak sebenarnya. Memang terkadang-kadang pulang kita yang muka, sulitnya sih kamu darah kapah. Barang-barang yang hana agak tak pegagat, yang barang sesuatu yang ada depan, kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sampai kita ucapan kata-kata yang dapat membawa kepada kurang benar. Karena bahaya bagi kita yang
Kadang-kadang kan bahaya baginya, bahaya bagi kepada masyarakat, bahaya bagi umat apabila kita berkata dengan dusta. Maka coba kita hindari, walaupun hal-hal tempat yang dibolehkan sulit, tapi apabila tapi tak usahakan ni kita buat tak menututu, buat tak pegah apa, kita tak usahakan berkata dengan sebenarnya. Baik tak berkata dengan kata yang sulit. Karena yang akan dapat membahayakan, kadang-kadang kan bahaya kepada diri kita, kadang-kadang berbahaya kepada seluruh umat dan masyarakat. Yang kedua yang harus kita jauhi adalah khianat. Khianat. Amanah yang Allah berikan, amanah yang Allah titipkan kepada kita, hanya tak peduli lagi yang diuli Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang dan menghitam katanya, ya ayyuhallazina amanu la takunullaha wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mandum-mandum yang diberi Allah Ta'ala kepada katanya, bayan, jara, mata dan kaki dan sebagainya, dan yang merupakan amanah daripada Allah. Menunjuk harta, pangkat, jabatan, anak, yang mandum-mandum amanah daripada Allah kepada kita. Jangan sekali-kali engkau mengkhianatinya. Apabila dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, maka siksaan, azab akan menimpa kita yang tatkala yang kembali kepada Allah. Dia bejujur tak pandang. Tatkala tak pandang itu pemimpin, presiden, gubernur, bupati, camat, gaji, tapi tak pandang kepada diri kita masing-masing. Yang mandung-mandung yang nak tubuh katanya, yang nak pada diri kita yang merupakan amanah daripada Allah. Yang apabila kita hantar tem pakai, hantar tem peduli, maka yang kita mengkhianati Allah. Jara yang Allah berikan kepada kita untuk tasantuni anak yatim, tak bantu fakir miskin, tak bantu masjid, tak gusuk-gusuk oleh anak yatim, tapi jara kita tak pakai untuk tak tanpa orang, tak gitu orang, itu mengkhianati amanah Allah. Jara yang kaki yang Allah sediakan, jara kaki yang Allah berikan kepada kita, tapi kaki tak pakai hal lain, hanya datang tajak masjid, tapi tak gunakan kakinya untuk tajak ke tempat maksiat, itu juga khianat. Mata yang Allah berikan kepada kita, tapi tayang hantatim kalian Al-Quran, hantatim kalian kitab, hantatim kalian muka-muka orang yang saleh, tapi tak gunakan mata untuk takalan yang haram, sesuatu yang haram di Allah, itu namanya juga khianat. Harta yang Allah berikan kepada kita, tapi kita yang hantatim berjaga, hantatim bantu fakir miskin, hantatim tolong daya, hantatim tolong masjid, tapi tak gunakan harta berpoya-poya tempat yang hana diterima oleh Allah, tempat yang hana gerada oleh Allah, itu namanya juga khianat. Jadi dia kata watikan amanah, jadi baik membayang kepada pemimpin, membayang kepada orang, tapi tak pandang kepada diri roti, yang merupakan semua yang pemantang yang nampak tayanya adalah amanah daripada Allah. Yang apabila dia kata hana tak gunakan lagi yang guyuli Allah, itu namanya khianat. Maka coba dia kita usahakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang merupakan anggota, jara, kaki, mata, gelinyung, bawah, yang merupakan amanah Allah, coba kita tak gunakan tempat yang guyuli Allah. Mudah-mudahan kita akan selamat. Selamat buat kita yang kembali kepada Allah, selamat kita dalam kubur, selamat kita yang berada daripada masa yang akhir kita akan kepada dalam surga. Yang selanjutnya yang wajib kita hindari supaya kita selamat dalam alam kubur adalah namimah, itu mengadu domba. Istilah bahasa Aceh dalam merah, suka membawa fitnah, membawa fitnah gede, sehingga hancur kampung, hancur masyarakat, hancur nanggro karena namimah. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, yang wajib kita yang pejuh adalah kencing
dia tu badan mana je pun hana glih tarai. Lagi dia na tatoi tapi hana glih tara. Ada kedah hana tara sama kali. Bahkan termasuk daripada kebanyakan daripada orang yang kena azab kubur ada orang yang hana glih rai. Pada satu sahabat Rasulullah pernah lewat di atas kuburan. Jadi yang kedengar orang yang kena siksa dalam kubur. Katanya para sahabat, hai sahabat lu nak dengar kata su dalam kubur? Hana ya Rasulullah. Berada apa lagi kata kepada Rasulullah? Nya orangnya tengah kena azab di Allah Taala. Yang pertama iaitu orang yang hana glih rai, yang kedua orang namimah. Oleh karenanya pelai kita yang tabut. Pelai kita tak pelajari. Baik ni kita pelang kita urang agama. Ya, to'ik payang gelak itu. Layan siga-siga cepat kena cepat ke dia. Yang pertama jual cinta. Tapi jadi rahiknya cukup apabila kita hana hati-hati. Walaupun kita yakin tak sembahyang. Yakin tak itu tak ibadat kepada Allah apabila hana glih tarah, maka ibadat kita yang hana gutung di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat cerita sira ulama pada tatkala kiamat ketika nasira orang kena siksa sehingga orangnya mengadu kepada malaikat, hai malaikat, pekan kata tak siksa lu padahal lu cukup yakin lu ibadat kepada Allah. Sehingga oleh malaikat, hai hamba Allah, berada boleh kata baksa bahura memang kata yakin tak ada ibadah kepada Allah tapi baksa bahura kata hana daglih tarai. Maka dengan sebabnya ke baksa bahwa dia kata hana glih tarai, maka kata kena siksa. Yang siksanya karena kata siwuro sabah wate hana glih tarai. Maka oleh karenanya kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dia untuk berusaha. Berlembat tempat yang cukup ramai tu tungku-tungku. Dan murno cara tauhid dan cara ra'i dan murno oleh pun. Cukup indah ke dalam Islam. Sampai ra'i ke purno kiban cara musuci. Jadi kena kan sekedar rah matang tapi ra'i yang adna ilmi tata cara untuk musuci supaya ibadat yang kita kerjakan diterima dan getung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat daripada Al-Faqih rahimahullah bejek ke bahan renungan bagi kita supaya kita tak kalah kembali kepada Allah yang melalui alam kubur pertama pun sehingga lanjut kepada padang mahsyar dan keadaan selamat dan tentram. Yang pertama yang wajib kita jalankan supaya kita selamat pertama waktu kita dalam alam kubur adalah yaitu mulazamah sembahyang, yang kedua sedekah, yang kelima membaca Al-Quran, yang keempat membaca tasbih. Dan beberapa perkara yang harus kita hindari supaya kita selamat dalam alam kubur adalah menjauhi itu sifat sulit, khianat, namimah dan anaglih ra'i. Nyokeh perkara yang harus kita hindari supaya kita selamat waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kubur adalah merupakan awal daripada perjalanan kita menuju alam akhir. Apabila kita mudah dan selamat waktu kita berada dalam alam kubur, maka kehidupan selanjutnya kita akan mudah. Tapi sebaliknya, apabila kita waktu datang alam kubur hanya selamat dan keadaan sengsara apa-apa, maka kehidupan selanjutnya kita yang makin susah dan makin sulit, makin mukamalah. Mohon kepada Allah yang mudah-mudahan umur yang mantang bersinggah kepada kita bergebi kemampuan dan kesanggupan untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Karena hana jalan lain yang kembali kepada Allah melainkan dengan jalan taubat daripada segala dosa-dosa. Karena kita sadari ataupun hana tak sadari bahawa kita manusia hana luput daripada kesalahan dan kesilapan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat daripada Tuhan dapat memberi faedah terutama bagi pribadi Tuhan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Menasihat kepada seluruh hadirin yang akan berhadir ba'ura Jumat yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.